Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabbit lisani wa hlul qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmatillah, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali bisa berhadir, tentunya tidak lepas daripada qudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama bisa hadiri masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, itikaf kita, bahkan yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya menjadi amal saleh, amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab yang turun rahmat, turun barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat dan cinta sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid dharain amin. Qawluhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Tulisannya sampai di situ aja. Jadi qawluhu ta'ala muridan, keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Jamaah sekalian dirahmati Allah, semalam sudah kita bicarakan yaitu qawluhu ta'ala qadir. Qawluhu ta'ala qadir, artinya keadaan Allah Ta'ala maha kuasa. Ini sambungannya qawluhu ta'ala muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala maha berkehendak. Arti berkehendak di sini, Allah itu maha memutuskan, karena kehendak Allah pasti putus, pasti terjadi. Itu kehendak Allah. Kehendak kita apa? Kadang pasti terjadi. Seandainya terjadi, berarti itu bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seakan-akan kita lihat yang berikhtiar makhluk, kelihatannya bila orang garing, orang sakit, seakan-akan kelihatannya yang bertetangga, membaurut, yang minum obat, yang menyuntik, yang memeriksa, seakan-akan pandangan mata kita itu makhluk. Padahal sebelum itu sudah terdahulu iradahnya Allah. Jadi iradah Allah Ta'ala ini ada bisa diatasi oleh makhluk, ada bisa digagahi, ada bisa dilobi-lobi, ada bisa diintervensi. Bila Allah berkehendak pasti terjadi. Akal kita ini kadang menerima bila Allah itu kehendaknya ada terjadi. Kenapa kadang menerima? Karena Allah maha kuasa. Jadi bila berkehendak dengan kuasanya, dengan ilmunya, pasti terjadi. Itu kehendak Allah. Jadi kalau kehendak kita kadang pasti terjadi, dan tidak bisa terjadi tanpa kehendak Allah. Itu yang kita yakini di dalam dalilnya mana? Fa'alul lima yurid, di dalam sifat iradah. Allah maha memperbuat apa yang dikehendaki sikit. Cuman yang penting di sini, setelah kita meyakini, memahami bahwa kehendak Allah itu qadim,
terdahulu daripada kehendak manusia. Jadi yang terjadi ini sudah dikehendaki Allah pada zaman qadim. Sehingga terjadi hari ini itu takdirnya Allah nampak kelihatan. Sebelumnya kok ada kelihatan. Tapi sebelumnya ada kelihatan itu sudah ada dalam ilmunya Allah. Allah sudah tahu. Nah, kehendak itu terjadinya kapan, di mana, asbabnya apa, nampaknya, tapi semua itu sudah ada dalam iradahnya Allah berdahulu karena Allah. Maka yang penting kita pahami adalah yaitu adabnya. Karena orang bisa mendatangkan ridha Allah apabila adabnya benar, pun bisa mendatangkan murka Allah bila adabnya salah. Maka adabnya ini yang penting setelah kita meyakini bahwa Allah itu berkehendak dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Apa sikap kita? Apa sikap kita? Karena kehendak Allah yang terjadi ini ada macam dua. Ada yang terbit dari jamalnya Allah, ada yang terbit dari jalalnya Allah. Ada yang sesuai dengan kehendak kita, artinya disenangi diri kita, disenangi nafsu kita. Ada yang kata disenangi oleh nafsu. Nah, kayak apa sikap kita? Karena adabnya itu yang menentukan. Maka kita ini kalau ketika kita dikehendaki Allah hal-hal yang baik, nah itu kita sandarkan kepada Allah. Hal-hal yang baik. Kita umpamanya dikehendaki Allah hari ini duduk di majelis ilmu. Berarti di dalam pikiran kita, di dalam hati kita meyakini ini dikehendaki Allah. Amun kada dikehendaki Allah, kada kawa turun hadir duduk di sini. Ini kebaikan. Nah, supaya kita kada menggagahi Allah. Nah, dengan kehendak Allah terjadi hari ini, malam ini duduk di sini. Kalau apa itu, wah itu mana ada turun, kada hendak turun, kada turun aja. Ada. Tapi memang sudah dalam iradah Allah berdahulu qadim. Nah, tapi amunnya kehendak Allah kepada kita itu berupa maksiat, diuji kita kan, diuji oleh Allah kemaksiatan. Maka haram hukumnya kita berpandir bahwa ini nah dipandir kita, ini nah aku bermaksiat, ini nah aku mabuk, ada Allah haram berpandir. Jangan dipandir di permukaan hati aja ada boleh. Ada boleh kita, nah bukan sembahyang kan Tuhan tahu lagi. Karena Tuhan harus sembahyang. Nah itu haram hukumnya kepandir. Menyandarkan sesuatu kemaksiatan kepada Allah hukumnya haram. Walaupun jadi walaupun hati kita yang paling dalam hakikatnya kita tetap beriman khairihi wa syarrihi minallah. Kebaikan, qadar bagus dan qadar buruk datangnya dari Allah. Itu kan apa dibawa ya kita. Cuma adab kita benar. Adab jangan sampai bila kita bermaksiat Tuhan dua mah ada maksiat lainnya. Haram itu. Mungkin itu nggak mana ya? Yang mana kita ada bermaksiat. Berarti dikatakan Allah sudah menggawe maksiat tanpa rasa dosa. Maka Allah ada undang-undangnya. Barang siapa berbuat maksiat melanggar hukum syara, nah ada bertobat mati masih berdosa, tempatnya neraka. Nah, undang-undangnya ada di Quran. Maka kada boleh kita menyandarkan kepada Allah secara zahir. Jangankan dimuncul di permukaan hati, jangan geritik di permukaan hati. Amun di dalamnya kita kada tahu. Harus yakin tetap percaya qada atau qadar yang bagus dan yang buruk datangnya dari Allah. Amun kita umpamanya kita memandir, inggih Tuhan ya Allah ampuni ulun ini kada kawa menahani nafsu buruk ulun ini. Ulun kada kawa melawan kelemahan kedoipan diri ulun ini, kada kawa menahani nafsu buruk. Akhirnya ulun ini dengan kejahilan ulun, dengan nafsu yang kuat keburukannya
bermaksiat ini ampun itu. Amun kaya itu jatuhan, nu nikah mengakui itu kesalahan nikah jatuhan. Bisa akan-akan kayak itu, seakan-akan itu panggilannya kayak itu. Menikah sudah mengakui, ikam nang berbuat, lalu ikam merasa berdosa, ku ampuni. Tapi mau Tuhan ini biar juga mengendaki ulun bermaksiat. Jatuhan jawabannya apa? Seakan-akan Allah menjawab, ikam mengadakan itu, aku nang melakukan, aku hendak menyiksa ikam dalam neraka. Maulah kita dijawab Tuhan, memang aku hendak ikam disiksa di neraka. Nah, gara-gara ada betul-betul. Ya kita dikehendaki Allah gitu. Bermaksiat ini dikehendaki Allah, kadang kita hendak menahan-nahan kayak apa? Malam ini ditakdirkan maunya Anda keluar maksiat rumahnya. Sudah aku pada hendak keluar rumah. Oh, jadi rumah ada tuh sebab biasa kira menyebabkan kita keluar rumah maksiat. Kenapa? Diirodati Allah. Sikap kita benar aja. Bila kita kembali kepada Allah, kata ibu kamala dzamballa. Orang yang bertaubat minta ampun kepada Allah, kayak orang yang ada berdosa. Bermaksiat tapi adabnya bujur menjadi dekat dengan Allah. Sebaliknya beribadah tapi adabnya salah semakin jauh kepada Allah. Apa ibadah? Makanya Nabi Musa itu apa cara Nabi Musa? Ya Rabb anta khalaqtan anta khalaqta khalqan. Ini munajatnya Nabi Musa dalam kitab Mau'izatul Uskuriyah ada di sana. Nah, ya Rabb, misalnya sendiri, Naja Musa alaihissalam ila Rabbi, bermunajat Musa kepada Tuhannya, Anta Rabbi, Anta khalaqta khalqan. Ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau yang menciptakan makhluk, Engkau yang memberi rezeki, Engkau yang memeliharanya, Engkau yang menghidupkannya, Engkau yang mencukupi keperluannya. Tapi kenapa Engkau yang ciptakan, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan, kenapa Engkau siksa-siksa sendiri? Ini mengajarkan Musa. Bahasanya kita, Bapak yang menciptakan, Pian menciptakan, Pian yang mematikan, Pian yang melakukan maksiat, Pian yang menyisa-nyisa juga. Nah ini kan, ini mengajar Nabi Musa. Pian yang mengulang, Pian yang mematikan, Pian juga yang menyiksa. Kenapa? Akhir daripada kehidupan manusia itu ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Nah ini ujar Nabi Musa. Kenapa kan ke surga sebelah? Ini kan belahan Pian. Ujar Nabi Musa. Maka ajar Allah, Musa bangkit, fasra, bertanilah, disuruh bakapun, disuruh bertanam padi. Maka Nabi Musa akhirnya menabas, berkaya menabas hutan, bersih, dibuangi ratik-ratiknya, dibuangi hama-hamanya, batu-batu dibuangi. Lalu Nabi Musa ini menanam padi. Padi bahari kayak paganannya, ya, sesuai dengan orangnya. Nabi Adam 35 meter, ya. Padinya itu bisa genggam setapaksa kelapa itu kira-kira. Begitu sudah ditanam oleh Nabi Musa, dibersihi, tumbuh, diairi, lalu dipupuk oleh Nabi Musa. Pupuknya pupuk alam Pak, kotoran macam-macam itu. Lalu apa? Dipupuk. Sampailah panen. Begitu panen, dipanen oleh Nabi Musa. Yang bagus-bagus padi tadi yang ada isinya diambil oleh Nabi Musa, dimasukkan ke lumbung, disimpan. Nah, ada isinya dibakar. Ujar Allah, Musa, sudah ikam menanam padi, sudah. Apa yang kau lakukan? Ulun tanam, ulun sirami, ulun pupuki, ulun buangi hamanya. Terus ulun panen. Yang baik-baik ulun bawa pulang, yang kada baik ada isinya ulun bakar. Itulah jawabannya. Manusia yang ada ilmunya, lalu dia beradab, lalu beribadah dengan ilmu itu, dengan adabnya, manusia menjadi orang baik. Tempatnya adalah surga. Kayak ikan bawa padi, ikan bawa pulang masuk ke lumbung. Nah kada ada isinya mas. Nah karas kajung ke atas kada mau menunduk. Kita ngapain? Ulun bakar. Nah itu juga manusia yang ada isinya di sana. Kada berilmu, kada bertauhid, kada beramal, kada beribadah. Nah, maka aku menghendaki orang kayak itu masuk ke dalam neraka. Nah, tak hendaknya mau, hendaknya. Maka adab kita ini yang penting adabnya satu. Bila Allah menghendaki kita
diuji, aman bagus kan usah dibahas dulu ya Allah. Untuk banyak kita dikehendaki Allah supaya sudah disadarkan kepada Allah. Ini kita ketika diuji dengan yang ada kita senang, diuji Allah, batis bangkah umpamanya, bangun guring, hendak berdiri, sakitnya betis, ya Allah, tidak dibangkah. Apa nih? Kolesterol kah, rematik kah, asam aurat kah? Lalu ini bangkah, lalu duduk. Nina, amun orang kadang ada, karena disebut seorang hamba yang bagus bila melewati ketika dia diuji Allah yang kadang disenangi nafsu. Dari bangkrut, dihina orang, kecelakaan, kehilangan, pertengkaran, kebanjiran, ada disenangi oleh nafsu, disenangi. Maka tugas seorang hamba yang betul-betul hamba kepada Allah menyikapi musibahnya, baru disebut bujur-bujur hamba Allah ketika dia sudah menyaring melewatinya dengan 3 tahapan. Nah, keserahur, nah bangkat tadi, nah bangkrut tadi. Kayak apa? 1, jalan tauhid. Jalan tauhid kayak apa? Sudah belajar sifat 20. Yang mana? Jalan tauhid. Gilanya. Bahasa kita nih makan. Begitu makan ada jadi makan. Nah, betulan nih sakit nih. Ada langsung dibuang, ada langsung ditabuk ada. Bahasanya nih dikunyah-kunyah dulu, awal ada dikunyah-kunyah dulu. Bahasanya kayak itu. Begitu dapat musibah kan sadar kita, dipikir-pikir dulu dengan ilmu pemahaman kita. Di seorang hamba yang bujur nih, tauhid yang bujur apa? Pikiran kita yang ada dalam hati kita, yang dalam otak kita, dalam pikiran kita. 1, ini tidak terjadi tanpa kehendak Allah. 1, inilah aku nak keselahu, aku ini bangun guring, bangkak nih. Padahal tadi sebelum guringnya katanya waras, ada bangkak, gatal kata, nyeri kata. Kenapa bangun guring ini bangkak? 1 yang harus kita yakini di hati dulu, inilah ada kawat terjadi, tidak bisa terjadi bengkak ini tanpa kehendak Allah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jalan tauhid. Maka kehendak Allah ini terjadi kenapa? Kuasanya Allah. Itu kita sudah belajar lewat. Kenapa kodrat Allah itu mampu? Karena ada ilmunya Allah. Nah, bila ada 3 sifat ini dalam diri Allah, maka bangkak ini dipandang karena Allah bersifat haya. Artinya hidup orangnya. Kenapa hidup? Berkehendak, kuasa, dan berpengetahuan. Itu orang hidup. Amun hidup berarti orangnya wujud. Bangkak berarti nampak wujudnya Allah. Sampai kapan ini nih mengunyah-ngunyah nih sampai deal? Apa artinya deal? Sampai kita nih damai dengan keputusan Allah bangkak nih nah. Sampai apa arti damai? Sampai inggih Tuhanai, inggih nih kehendak pian. Sampai kayak itu hati. Amun belum hati inggih, terus saja diguliming bahasanya, terus dikunyah-kunyah inggih. Ini kada terjadi amun tanpa iradah pian, tanpa kuasa pian, tanpa ilmu pian. Mun ketiga ini dalam diri pian berarti pian hidup, mun hidup berarti ada berarti wujud, bangkak tanda Allah bersifat wujud. Kan kayak itu terus. Oh inggih ulun tahu kehendak pian tuh semalam ulun tahu belajaran kehendak pian itu kepada hambanya kada ada nang buruk. Semua kehendak pian itu bagus, berarti bangkak nina kebaikan bagi diri ulun. Inggih Tuhanai. Nya kadang-kadang orang baik-baik bangkak daripada kada. Nya kadang-kadang baik garing daripada waras. Kenapa? Amun sudah garing, tasbih di tangan. Oh, astagfirullah, la ilaha. Uyuh di tangan digantung di gulu. Oh. Sebelum waktu sembahyang nunggui sudah baudu, sudah begemet. Berarti sakit panggil bagaimana ke masjid.
sembahyang dengan duduk sambil istighfar astagfirullah, garing tuh. Garing. Berarti Tuhan, aku nih yang tahu. Bagus kadaknya gesan takdiri kami aku yang tahu. Maka aku garingakan tuh lebih bagus daripada ikam sehat. Mun sehat mang, sekalinya hendak maghrib sudah kadap bulu tangkis. Oh, kelakuan. Sudah kadap, maka jaka di Palangka bulu tangkis kemana? Terbang ke Surabaya. Oh lah. Sampai kada maghrib, kada isya, kada apa. Itu kelakuan waktu waras. Selawar singkat pulang kelihatan aurat. Tadi asam aurat, ini kelihatan aurat ya. Ada dalam hadis qudsi itu. Innali ibadun. Ada. Sesungguhnya bagiku ada hamba. La yasluhu imanuhu illa bil marid. Nah, gitu. Ada aku biisi hamba yang kada baik imannya, kada sempurna imannya, kecualinya aku garingakan Tuhan. Wahin sahahtuhu, tatkala dia aku sembuhkan, fakafaro, maka dia kufur. Nah ini ada hadis qudsinya. Aku ini biisi hamba. Nah, di antara hambaku ini ada yang baik sempurna imannya ketika aku uji garing. Nah ini Tuhan seorang ini yang berfirman kan, hadisnya hadis qudsi kan. Oh kayak itu sekalinya bergaring dasar bepandir koler, jangan tapi pandir macam-macam nyanyi. Nah mah bagusnya ya kalau harus sholawatan nyeces terus semuanya garing bang. Beparak ya Allah ampuni selama ini ulun jauh dari pian ini. Nah, ternyata batis bangkak nang kita sudah dil lawan Tuhan damai inggih Tuhan yakin batis bangkak nih kebaikan dari pian itu ngarannya dil sudah. Amun masih kenapalah bangkak lah, rajin olahraga juga aku nih sudah, ayo check up setiap seminggu sekali, minum vitamin sudah, makanan nutrisi lengkap, 4 sehat 10 sempurna maka Allah. Tapi kenapa bangkak? Nah itu belum deal lawan Allah berarti. Belum berdamai lawan Allah. Belum ridho, belum menganggap ini kebaikan dari Allah. Mun belum kayak itu, belum jadi hamba yang bagus. Artinya masih menggagahi kehendak Allah. Nah, kayak apa kita hendak? Amun kada belajar pang dasar di mana lah ya. Aku ini temakan apa juga ujarnya. Nah, ini belum belajar tauhid sama sekali nah ini. Nah, itu yang pertama. Jadi, ketika sudah bujur-bujur inggih Tuhan inggih. Walaupun tadi dikunyah-kunyah dulu. Ditaguk langsung kada, diluak kada juga, dikunyah-kunyah dulu. Ya ilah, ini biar seduniaan hendak membuat atau mau ulah batisku bangkak seduniaan orang. Kada pacangan bangkak mun kada dikehendaki Allah. Nah, dikunyah lagi ini. Berarti dasar dari Allah juga. Maka mun dari Allah ini pasti baik. Akhirnya inggih. Bila sudah inggih ini berarti sudah masuk tahap pertama seorang hamba menyikapi musibah yang kada disenangi nafsu kita. Itu satu. Makanya orang wali-wali itu bilanya setahun pina waras-waras kada gagaring Tuhan ni murka kah lawan aku. Nah, aku ni dilulu kah di istri serut, makan nyaman aja, kada pernah garing-garing napa kah anikin ya Allah. Nah, bingung ada kita kada. Nang garing nang pusang. Napa leh ya. Nah, padahal garing itu tanda kasih sayang Allah supaya hamba semakin dekat kepadanya. Nah, itu jalan pertama. Lalu yang kedua, limbah kita inggih pun tadi, jalan yang kedua disuruh ikhtiar. Jalan kedua. Setelah dil inggih pun, lalu jangan ampih kita walaupun ini bangkrut, walaupun ini kaselaho, disuruh ikhtiar lawan Allah. Beurut tetap, minum ramuan umpamanya, minum obat, pil, periksa, tetap sembari berdoa dan berwirid. Karena apa? Karena doa itu sebagian daripada ikhtiar.
Tapi doanya, nah ini doanya nih. Tapi doanya kada boleh kita minta sembuh. Nah, kada boleh kita minta sembuh. Ya Allah sembuhkan. Berarti menolak. Tadi maka deal sudah. Ini baik hujannya. Nah, maka baik ini sudah bangkak nih baik. Kenapa minta sembuh ya Tuhan? Menikam sudah paham deal inggih pun baik ini dari aku. Kenapa minta sembuh? Nah, minta doanya apa ngapa? Disuruh minta kebaikan dunia dan akhirat. Amun minta sembuh boleh, tapi harus diputingi ujar orang. Ya Allah sembuhkan bangkak ini. Amun sembuh itu baik bagi diri ulun. Nah, jadi kalau minta kebaikan dunia harus diputingi kayak itu. Harus ujung-ujungnya harus ada amun sembuh itu baik. Umpamanya bangkrut. Ya Allah bolehkan sugih lagi umpamanya lah. Ya Allah rezeki ya Allah yang banyak ya Allah. Amun ulun sugih itu, amun rezeki banyak itu menjadi kebaikan bagi diri ulun. Harus kayak itu. Amun kita sembuh ya Allah, karena sembuh maksiat berarti kada baik. Nah, mensugih ya Allah, karena mensugih kam lupa kemana-kemana healing kada sembahyang kada apa. Nah, maka kita disuruh minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amun minta akhirat mang ada usah diputingi kada apa-apa. Kenapa? Karena akhirat pasti baik. Ya Allah minta husnul khotimah. Amun husnul khotimah itu baik bagi ulun kada usah amun baik, amun husnul khotimah pasti baik sudah. Langsung aja ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu urusan akhirat. Kada usah diberi ujung-ujung amun baik bagi diriku kada apa-apa. Ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Nah, bagus tuh akhirat. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin, ahli syukur, ahli sabar. Bagus, kada usah diputingi. Amun syukur itu baik bagi diriku, kada usah, syukur itu pasti baik. Ya Allah, ulun minta surga Firdaus, pasti baik. Ya Allah, ulun minta masuk surga tanpa dihisab, pasti baik. Nang disuruh berdoa minta kebaikan dunia akhirat, itu disuruh oleh Allah. Cuman mun urusan dunia mun kita kada bisa memutingi, kada bisa mengakhiri dengan kebaikan, cukup aja ya Allah beri kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Robbana atina tuh. Nah, itu ajaran dari Allah. Ikam minta kebaikan aja lawan aku. Amun ikam kada bisa, minta secara terperinci. Ya Allah berikan ulun kesehatan. Amun kesehatan itu baik bagi diri ulun, boleh. Ya Allah berilah rezeki yang banyak. Bila rezeki yang banyak itu baik diri ulun. Ya Allah jadikanlah ulun wali kota. Bila wali kota itu baik bagi diri ulun. Jangan wali kota aja sekalinya dolim. Nah kan kada baik berarti. Nah, cuman jar guru Bahari, di dalam doa dan wirid itu lebih abdul wirid. Abdul wirid. Umpamanya kita kepengen sugih ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Muid ya Rahim ya Dud. Aghnina bihalalika haramika wa bi ta'atika amma siyadi wa fadlika amman siwak. Itu doa. Nah, wirid bang supaya perjian kayak apa? Itu kan doa minta sugih. Nah, sedangkan doa minta sugih ini bila Allah menghendaki sugih di situ Allah ulahkan asbab biasanya. Nah, maka lebih bagus kita amaliyah yang mendatangkan rizki supaya jadi sugih juga. Nah, daripada berdoa lebih baik amaliyah zikir yang mendatangkan rizki. Contoh di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada wirid yang bila dibaca memudahkan rizki datang, menundukkan dunia datang. Apa wiridnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Membacanya 100 kali sebelum sembahyang subuh. Habis kita sembahyang qobliyah subuh tuh nah, menunggu kamat tuh nah itu di Sabilal Mutadin di kilometer 2 tuh di Pal 2 sampai wah ini masih subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali. La ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah mubin itu 100 kali. Betul ya ya qayyum. Jadi panjang benar. Lihat di Martapura di komplek guru sekumpul tuh. Itu mulai guru sekumpul ada sudah menyuruh itu. Makanya ada denang kata sugihnya di situ kompleks itu sugih berdatang. Nah, jadi berdoa lawan wirid bagus wirid. Nah, berdoa boleh cuman sekedar disuruh. Sekedar disuruh. Kenapa ikan berdoa minta sembuh? Pian menyuruh amun doa itu minta sembuh amun
sembuh itu baik bagi diurun, maka ulun meminta. Kenapa? Pian menyuruh berdoa. Nah itu aja. Nah, menghendaki memaksa kada boleh. Kenapa? Hendak menggagahi irodatnya Allah. Berarti kada berakhlak kita. Nah, maka banyak wirid. Umpamanya hendak wirid ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, Allah yang maha memberi rezeki. Wirid bagus tuh. Wirid apa? Wirid akan. Nah, itu yang kedua, itu namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar ini. Nah, minta kebaikan dunia dan kebaikan akhir. Di samping ikhtiar berobat. Nah, di samping ikhtiar buka toko. Ya kan itu ikhtiarnya tuh. Di samping ikhtiar tetap ke kantor, tetap ke kabun. Ikhtiarnya disambung ikhtiar doa. Cuman doanya minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Nah, itu jalan yang kedua, tahap dua, hendak menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setelah ikhtiar secara zahir tetap berusaha, berobat, minum obat macam-macam, beurut macam-macam, tetap berusaha buka warung macam-macam, usaha ikhtiar tetap. Lalu yang ketiga, menyerahkan hasil dari ikhtiar itu kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Nah, itulah hasilnya. Arti tawakal, minta pilihakan lawan Allah. Kenapa minta pilihakan Allah? Karena Allah yang berilmu, nang mengerti mana yang terbaik bagi diri kita. Nah, itu kenapa judul tawakal itu? Itulah yang ujar Imam Syafi'i, lillahi ta'ala. Nah, karena kita kan disunahkan kalau Imam Syafi'i kan sebelum sembahyang kan sholli fardhul isya arba'a lillahi ta'ala. Nah, isi lillahi ta'ala ini lillahi ta'ala ini diserahkan kepada Allah, minta pilihan Allah sudah. Nah, inilah makna tauhid. Pertama tadi jalan tauhid, yang kedua jalan fikih, namanya syariat tadilah. Nah, yang berusaha ikhtiar berdoa berwirid itu tahu fikihnya. Ada nang kita dil inggih Tuhanai baik daripada pian ini tauhidnya, ikhtiarnya, fikihnya. Nah, nang berserah milan minta dipilahkan Allah itulah tasawufnya. Nah, itu. Tapi bila bujur-bujur kayak itu adanya, ada tandanya. Tandanya tuh bala kita ini sudah lulus 3 tahap tadi, ada tandanya. Apa tandanya? Kada punya kehendak yang melawani dengan kehendak Allah. Itu tandanya. Sudah diserahkan, Pang. Nah, sudah deal, Pang. Ikhtiar juga sudah, Pang. Jadi jalan tauhid sudah mengakui dan menyadari ini kehendak, iradat, ini qadrat, ini ilmu, ini hayat, ini wujud. Lalu ikhtiar tetap sudah. Nah, lalu jalan tasawufnya sudah minta dipilihkan Allah. Selesai, maka tandanya inya kada bisi kehendak apa-apa lagi selain daripada kehendak Allah. Sudah diserahkan tadi. Itulah makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ulun ridha pian Tuhan ulun. Ulun ridho Islam ini nang menjadi aturan bagi diri ulun, agama ridho, dan ulun ridho Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul pian. Inilah jar orang menyempurnakan ruh yang hendak keluar. Jar orang binangalih banar disempurnakan dulu. Pian ini belum ridho lawan Tuhan kalau. Pian ini belum ridho lawan Islam kalau. Pian ini belum ridho lawan Muhammad sebagai utusan pian. Nah, mun sudah ridho, Allah ridho juga. Makanya dipanggil ketika kita sudah ridho. Ujar apa? Ujar Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai jiwa yang tenang.
Nafsul mutmainnah. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah engkau kepadaku nih Allah. Ila rabbiki itu kepada Tuhanmu, berarti kepadaku jar Allah. Radiyatan, nah kalau disuruh ridho, nah radiyatan dalam keadaan ridho, mardiyatan dan diridhoi. Aku yang meridhoi, kenapa? Karena engkau ridho. Nah, ridho dengan kehendakku tadi, ikhtiar sudah jua ikam, lalu ikam berpasrah lawan aku, berarti ikam ridho dengan Muhammad yang memberi petunjuk dariku untuk diri engkau ya Allah. Nah, jadi ulun pernah di Palangkani juga jam 9 lewat di telepon. Orangnya hendak meninggal, dasar hendak meninggal. Keluarganya kumpulan sudah. Tapi di sini kawa bepandir masih. Kawa pandir. Nah, kayak apa aku nih? Kayak apa yo? Ujarnya Sidin. Kayaknya aku nih hendak mati sudah, tapi kayak apa yo? Kayak apa yo zikirnya, kayak apa caranya, kayak apa? Karena Sidin sudah lama. Ujar bacakan Yasin sudahlah, sudah. Yasin sudah, gurai baca salawat sudah, surat Ar-Ra'd pang sudah, banyu talak sudah. Sidin malah nang minta ujarnya. Oke ini paman lah, jangan kai lah, umpati ulun. Nah, raditu billahi robba sambil Sidin sampai selesai. Ya Allah, ulun ridho lawan pian sebagai Tuhan ulun. Ayo kai, mun kada bisa dimuntung di hati. Rupanya semakin parah Sidin. Mengangguk aja Sidin. Ulun ridho Allah sebagai Tuhan ulun. Ayo kai, mengangguk Sidin. Ulun ridho Islam agamaku, ulun ridho mengangguk Sidin. Ulun ridho Muhammad sebagai nabiku, mengangguk Sidin. Imam mengangguk Sidin, berdiam aja. Ya ulun ada acara lah, jauh ulun hendak bulik aja. Insyaallah anu aja jauh ulun bulik sekarang jadi jalan di telepon. Oh, innalillah, abah meninggal ujarnya. Nya kayak kada anu jakanya nyani paham mulai awalnya belajar insyaallah. Nya mulai garing itu sudah ridho sudah. Nah, kada menggagahi ini dari Allah nina, kehendak Allah nina. Maka itu harus dipingguti sampai kita nang akhir hayat kita. Aku garing nina, nang kada bagarak nih. Di hati tetap dipingguti. Ini kehendak pian dan kehendak pian itu bagus. Ulun ridho ya Allah. Dunia akhirat ulun ridho. Ulun memohon kebaikan dunia dan akhirat terus sambil dibilang. Itu berhakikat aja bang. Kita sudah kada kawa sembahyang lagi. Sembahyang di hati sudah. Kan kada bagarak tapi masih sadar Nah itulah makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, pelajaran hari ini berharga benar lah, berharga benar. Jadi inya contoh nih, ada contoh bahwa kita waktu kita di jalan syariat tadi, nang disuruh ikhtiar tadi, itu ada contohnya. Nabi Muhammad tuh waktu hendak dikepung perang, waktu perang Uhud itu berapa lawan berapa, jar sahabat ya Rasulullah banyak benar ribuan, kita sedikit. Apa Rasulullah, apakah ya Allah menangkan kami? Ada, itu doa. Apa jar Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah. Nah ya Allah, cukuplah Allah jarnya. Dan itu zikir berarti. Nah, kada berdoa ya Allah menangakan kada. Nabi Adam bang diusir dari surga kada ya Allah, irji'ni ya Allah ilal jannah kada, kembalikan ulun ke surga kada. Napa? Rabbana zalamna, wirid itu. Nabi Yunus masuk ke dalam 3 kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perutnya ikan. Kada minta akhrisni ya Allah keluarkan ulun daripada perut. Ada ini napa? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Ibrahim dibakar, selamatkan ulun kada. Napa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi banyak ibadah wirid aja. Banyak ibadah wirid. Insyaallah Allah yang mengatur kebaikan. Ini minta kebaikan dunia dan kebaikan
akhirah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'an maghfura. Allahumma ij'al hadha jam'an mubaraka wa taqabbal masuma ya arhamar rahimin. Wahtim lana minka bi khairin ajman wahtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.